Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini di penghujung bulan Rabiul Awal sekitar tanggal 26 atau 27 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua bertemu dan bersua di tempat ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kita berharap semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 dari bumi ini, sehingga kita dapat kembali melakukan berbagai aktivitas-aktivitas sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di kesempatan ini kita akan sedikit memberikan nasihat-nasihat yang mana hal ini sangat penting bagi setiap muslim maupun muslimah, mukmin maupun mukminah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikan peringatan, sebab peringatan itu bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada beliau, nasihat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, pada pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin secara umum. Maka berangkat dari hal ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita menasihatkan baik untuk diri pribadi maupun kepada seluruh ikhwan maupun akhwat. Yang pertama
adalah untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertakwa dimanapun kita berada. Takwa dalam pengertian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan keikhlasan dan hanya mengharap balasan dari sisi Allah, sekaligus menjauhi seluruh yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melarang kita untuk melakukannya. Itu juga dilandasi dengan keikhlasan. Maka hendaknya kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Takwa ini adalah kata kunci untuk mencapai dan mendapatkan kebaikan baik di dunia ini maupun di kehidupan akhirat nantinya. Di dunia maupun di akhirat. Dan di antara keutamaan at-taqwa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dijadikan baginya makhraj. Makhraj, ya, dimaklumi, ya, adalah tempat untuk keluar. Makhraj, ya, tempat keluar, yaitu jalan keluar, solusi. Siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan solusi dan jalan keluar. Dari masalah apa? Dari seluruh masalah, dari seluruh persoalan. Konteks ayatnya umum. Ya. Konteks ayatnya umum. Ya. Demikian pula makhrajan yang merupakan nakirah, ya, fi siyaqi syart. Ya. Konteks kalimatnya nakirah dalam susunan kalimat syarat, menunjukkan umum. Ya. Solusi, jalan keluar untuk semua persoalan yang kita hadapi. Dan saya yakin siapapun dari kita, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, sampai kepada mereka yang masih mau menikah lagi, itu pasti punya persoalan, pasti punya masalah, ya. Besar kecilnya masalah itu ada dalam kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar atau solusi. Mafhumnya bagaimana? Sesuai dengan kadar ketakwaan kita kepada Allah, maka sesuai itu pula kadar solusi dan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah menjanjikan akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi, pasti Allah akan berikan solusi. Tapi lihat persyaratannya, ya.
Apa persyaratannya? Wa may yattaqillah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Apa jawabus syarat? Yaj'allahu makhrajan. Akan diberikan jalan keluar. Silahkan kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Permasalahan yang mungkin sampai dengan detik ini, yang mungkin masih menyita perhatian kita, menyita pikiran kita, dan kita anggap belum menemukan solusi yang pas dan tepat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan solusi dan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Renungkan ayat ini jemaah sekalian. Dan sebenarnya dengan satu ayat ini saja sudah sangat mencukupi. Sudah sangat mencukupi bagi hamba-hamba Allah. Menghadapi persoalan di kehidupan dunia ini, terlebih nanti kehidupan di akhirat. Terlebih nanti kehidupan di akhirat. Sebab jalan keluar di sini itu juga mencakup jalan keluar dan solusi untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kelanjutan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dari jalan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ini persoalan rezeki, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang menunjang dan menopang kehidupan manusia. Sekaligus menghindarkan segala sesuatu yang membuat manusia terhindar dari mudarat. Seluruh maslahat, manfaat yang kita dapatkan itu rezeki. Termasuk rezeki kita terhindar dari mudarat. Ini mafhum yang namanya rezeki. Dan tidak identik tidak identik dengan yang namanya fulus. Nah, sebab biasanya kalau berbicara tentang rezeki, itu berbicara tentang fulus. Padahal rezeki itu pengertiannya luas. Segala sesuatu yang menunjang kemaslahatan kita, dan juga membuat kita terhindar dari mudarat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang fulus bagian daripada rezeki, tetapi bukan itu satu-satunya. Contoh rezeki yang saat ini kita rasakan, rezeki berupa ilmu agama. Rezeki berupa ilmu agama ini rezeki yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan, apalagi diukur dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Rezeki mendapatkan ilmu syar'i ini sama sekali tidak bisa diukur, bahkan dengan harta duniawi yang paling mahal sekalipun. Kenapa demikian? Sebab warisan yang merupakan warisan dari para nabi dan rasul itu bentuknya adalah ilmu agama. Bentuknya adalah ilmu syar'i. Bukan emas, bukan perak. Al-ulama warasatul anbiya.
Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama walakin warasu ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Dan para Nabi tidak mewariskan mata uang emas, tidak mewariskan mata uang perak. Seandainya itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi, maka pasti yang diwariskan adalah mata uang emas, mata uang perak. Tetapi bukan itu yang diwariskan oleh para Nabi dan Rasul. Yang diwariskan adalah ilmu syar'i. Bahkan Nabi sebutkan faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil bagian dari warisan itu sungguh telah mengambil bagian yang berlimpah. Demikian pula di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumrin na'am. Seandainya ada orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan engkau adalah penyebabnya, maka itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Ada apa dengan onta merah? Onta merah itu lambang kekayaan orang Arab. Bukan sembarangan onta, tapi onta yang mahal. Atau dengan bahasa lain, itu adalah harta yang paling bernilai. Ternyata harta yang paling bernilai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kita menjadi penyebab orang lain mengenal petunjuk, mengenal hidayah, mengenal ilmu, mengenal Islam. Ini semua menunjukkan bahwasanya rezeki berupa hidayah, kita mengenal Islam, kita mengenal tauhid, kita mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rezeki yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di kehidupan dunia ini. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan harta yang paling bernilai sekalipun. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita merasakan bahwa mungkin kehidupan kita sempit, tapi ternyata di sisi lain kita mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar dibandingkan materi duniawi, maka jangan pernah mengurangi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malah kita semakin meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki yang saat ini kita rasakan, insyaallah kita semua di sini masih negatif COVID-19, atau corona virus disease 19. Insyaallah semua yang ada di ruangan ini itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dinilai dengan harta. Dan kalau kita mau bandingkan dengan mereka yang sudah positif terkena COVID-19, mereka luar biasa menderitanya. Nah, ini yang kadang kita tidak menyadarinya jemaah sekalian. Termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikaruniai oleh seorang istri yang solehah. Istri yang solehah yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah mata',
ya, perhiasan, sesuatu yang kita bisa nikmati. Ya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik ya, perhiasan dunia itulah wanita atau perempuan yang salihah. Wanita yang ketika dipandang ia menyenangkan. Ketika diperintah ia taat. Dan ketika suaminya tidak berada di rumah, ia berusaha menjaga kehormatannya, ya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ya. Ini rezeki yang tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Tidak akan bisa dinilai dengan harta benda yang paling mahal sekalipun. Memiliki pasangan atau istri yang solehah. Sebagaimana ketika kita mendapatkan suami yang soleh, ya, mendapatkan suami yang soleh, yang senantiasa menunaikan kewajibannya sebagai suami, kemudian menegakkan hak istrinya, ya, sebagaimana ia menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun adalah rezeki yang sangat luar biasa. Dan ini juga tidak bisa dinilai dengan harta benda. Iya, walaupun harta benda tersebut adalah harta benda yang paling mahal sekalipun. Olehnya jemaah sekalian, jangan pernah kita memiliki pikiran sempit bahwasanya rezeki itu hanya sebatas yang namanya fulus. Tapi rezeki itu sangat luas. Bahkan yang mungkin saat ini kita rasakan itu jauh lebih bernilai dibandingkan yang namanya al-fulus. Nah, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwasanya dia mendapatkan rezeki dari jalan tersebut. Dan itulah rahasia dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini saja, kalau kita berbicara tentang keutamaan takwa, sebenarnya sudah sangat mencukupi bagi kita untuk betul-betul memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering menasihati, ya, sangat sering menasihati para sahabat-sahabat beliau. Terkadang beliau nasihatkan dengan nasihat takwa secara khusus, dan terkadang pula beliau menggandengkan antara ketakwaan dengan amalan-amalan yang lain. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, kepada pemerintah kalian, walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang tidak layak dan tidak pantas menjadi pemimpin. Seperti Abdun Habasyiyun, seorang budak, tidak layak dan tidak pantas menjadi pemimpin. Tapi kalau dia jadi pemimpin, wajib untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Nabi gandengkan, padahal nasihat untuk bertakwa kepada Allah sudah sangat mencukupi, sebab di dalamnya sudah ada bagian untuk mentaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Tapi disebutkan secara khusus.
Nabi secara umum memerintahkan untuk bertakwa, kemudian secara khusus pula memberikan nasihat untuk taat dan mendengar kepada pemimpin, kepada ulil amri. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunt." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Ya. Di majelis ilmu, insyaallah kita bertakwa. Ya. Insyaallah kita bertakwa. Dan semuanya kayaknya bertakwa memang kalau di majelis ilmu. Ya. Nah, termasuk ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, insyaallah bertakwa di majelis ilmu. Iya. Tapi kita tidak diperintah bertakwa hanya di majelis ilmu. Kita juga diperintahkan bertakwa kapanpun dan dimanapun. Di rumah, di pasar, di tempat kita beraktivitas. Iya. Di situ juga kita diperintahkan untuk bertakwa. Ittaqullah haitsuma kuntum, dimanapun dan kapanpun. Lalu Nabi melanjutkan dengan watbil sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan senantiasalah iringi kejelekan atau perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu menghapus amalan kejelekan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menekankan tentang pentingnya kita bertakwa dan memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh ikhwan maupun akhwat, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita perbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang ingin saya nasihatkan di kesempatan ini, bahwasanya sebagai seorang talibul ilmi dan juga talibatul ilmi, seorang penuntut ilmu baik dia laki-laki maupun perempuan, ia punya prinsip kapanpun dan dimanapun, di kondisi apapun, tetap dia menuntut ilmu. Tetap dia menuntut ilmu. Mengapa demikian? Sebab menuntut ilmu atau belajar ilmu agama itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Dan ibadah tersebut kita diperintah oleh Allah beribadah sampai dengan datangnya kematian. Bukan hanya ketika kita lagi sehat. Bukan hanya ketika kita lagi sedang lapang, lagi senang kita belajar. Lagi sedang gembira pergi belajar. Begitu ada masalah tidak datang belajar. Ketika sebelum pandemi semangat menuntut ilmu. Ketika masuk masa pandemi malas menuntut ilmu. Penuntut ilmu kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun tetap dia akan menuntut ilmu. Tetap dia akan belajar. Sebab belajar atau tafaqquh fid din ini adalah ibadah. Dan Allah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai dengan datangnya al-yakin, sampai dengan datangnya kematian. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang statusnya adalah penuntut ilmu, baik dia laki-laki maupun perempuan,
dia mengetahui dengan baik bahwa asyaitan, ya, yang merupakan musuh, ya, bahkan musuh terbesar kita, musuh terbesar manusia, ya, termasuk penuntut ilmu, dia tahu bahwasanya syaitan akan senantiasa menghalang-halangi manusia untuk belajar. Syaitan akan senantiasa menghalang-halangi manusia untuk tafaqquh fid din. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah mengungkapkan, inna awwala talbisil iblis sadduhum anin talibil ilmi. Bahwasanya talbis iblis yang pertama, ya, adalah menghalang-halangi manusia dari belajar, menghalang-halangi manusia dari ilmu agama. Mengapa demikian? Lianna al-ilma nurun, fa idza atfa masabihahum, sebab iblis tahu ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah cahaya yang dengan ilmu tersebut kita tahu dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Bahkan kita bisa tahu mana yang benar, mana yang paling benar dari dua kebenaran yang ada. Kita juga bisa tahu mana yang paling keliru dari dua kekeliruan atau lebih. Itu hanya dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Dan bukan dengan semata-mata mengandalkan amalan. Ini sebab ada sebahagian orang itu hanya semangat untuk ibadah, semangat salat, semangat puasa, semangat ini, semangat tilawatul Quran, zikir, tapi untuk belajar tidak mau. Malasnya luar biasa. Ya, yang penting kan kita ibadah katanya. Untuk belajar malas. Nah, toh kita sudah melakukan ibadah katanya. Iya. Maka kita ingatkan jemaah sekalian, iya, bahwasanya beramal saja itu tidak cukup. Kalau cuma sekedar beramal, iya, kita ingatkan bahwasanya Allah di dalam Al-Quran toh memberikan ancaman justru kepada mereka yang melakukan amalan yang terbaik. Siapa itu? Iya, mereka yang melakukan salat. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi mereka yang salat. Loh, kok bisa demikian? Iya memang. Justru yang diberi ancaman orang yang sholat. Dan sholat ini ibadah yang pokok, ibadah yang terbaik, ibadah yang utama. Ya, bahkan rukun Islam yang paling mendasar setelah syahadatain. Ya. Nah, yang bisa menyebabkan seseorang kafir ketika meninggalkannya. Tapi Allah sebutkan fawailul lil musallin. Sungguh celaka mereka yang sholat. Kalau yang diancam adalah para pelaku dosa besar, ya, alladzina ya'kuluna riba, ya, mereka orang yang memakan riba, atau ya para pencuri, perampok, para pembegal, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, wajar, dosa besar, ya. Tapi ini yang diancam adalah orang yang sholat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Iya, maksudnya bahwasanya ibadah tersebut, iya, ternyata tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Iya. Tidak boleh asal dikerjakan.
Itu mesti dilandasi dengan ilmu. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai di dalam salatnya. Nah, di sini uniknya nih ayat. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan fi salatihim, tapi an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya, bukan yang lalai di dalam salat. Ya. 6. Itu kapan kita bisa ketahui yang lalai dari salat? Walaupun dia sedang salat. Itu dengan ilmu jemaah sekalian. Ya. Itu dengan ilmu. Ya. 6. Dan contoh yang lain jemaah sekalian. Ya. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di masjid. Lalu masuklah seorang laki-laki. Laki-laki itu masuk, kemudian melakukan salat 2 rakaat, ya. Setelah itu dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi katakan, "Irji' fa sholli fa innaka lam tusolli." Kamu silakan kembali melaksanakan salat. Artinya ulangi salatmu. Kamu hakikatnya belum salat. Padahal dia sudah salat. Ya. Dia sudah salat, tapi Nabi katakan kamu kembali melakukan salat. Ulangi salatmu. Maka kemudian dia pun mengulangi salatnya. Setelah dia melakukan salat sebagaimana yang dia tahu, ya, dia pun menghampiri Nabi, beri salam, dijawab salamnya. Lalu Nabi katakan, "Irji fa sholli fa innaka lam tusolli." Masih dikatakan begitu sampai 3 kali. Kamu ulangi salatmu, kamu belum salat. Padahal dia sudah salat. Ya. Ya. Yang kita lihat zahiriyahnya dia sudah salat. Tapi Nabi katakan kembali ulangi salatmu. Di sini iya, kita mengetahui betapa pentingnya ilmu jemaah sekalian. Iya. Ternyata ibadah tersebut kalau kita tidak mengetahui mana ibadah salat yang benar dan yang keliru, iya, maka hakikatnya kita belum melaksanakannya. Lalu akhirnya laki-laki tersebut iya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi fama uhsinu min dzalika fa'allimni." Iya. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa dan tidak mampu melakukan ibadah salat selain dari apa yang saya sudah lakukan. Kalau memang ada, fa'allimni, ajari saya. Maka Nabi pun mengajarkan kepadanya. Ya, idza qumta ila sholati fasbighil wudu'a tsumma istaqbilal qiblata fakabbir summa qra' ma tayassara laka minal qur'an summa qra' ma tayassara laka minal qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Ya. Summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Summa isjud hatta tatma'inna sajidan. Ya, summa rfa' hatta tatma'inna qa'idan, summa af'al fi sholatika kulliha. Nabi ajarkan mulai dari awal berwudu sampai seluruhnya. Yang kesimpulannya jemaah sekalian, dia tidak tuma'ninah di dalam salatnya. Ini yang tidak tuma'ninah dalam salat, apakah dia salat atau tidak salat? Dia sholat. Tapi kehilangan satu rukun dari sholat. Dan itu bisa diketahui bahwa itu rukun dengan apa? Dengan ilmu. Tidak bisa dengan dugaan. 6. Olehnya sangat penting. Ya, sekali lagi. Kalau memberikan contoh, cukup banyak contoh. Baik dari hadis-hadis Nabi SAW maupun asal yang datang dari para salafun salih. Yang jelas
Ilmu ini adalah landasan daripada amalan ibadah yang kita lakukan. Ya. Olehnya, kita yang berstatus sebagai penuntut ilmu, kapanpun dan dimanapun ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk menuntut ilmu, itu jangan kita sia-siakan. Ya. Hendaknya kita menjadi seorang penuntut ilmu yang tawadhu. Ya. Apa itu tawadhu? Menerima kebenaran, ya, dari siapapun, walaupun yang menyampaikan itu adalah orang yang mungkin kadar keilmuannya di bawah kita, atau mungkin ia adalah masyarakat awam. Itulah akhlak seorang penuntut ilmu. Ya, akhlak seorang penuntut ilmu. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan awam, ya, yang menasihati beliau untuk senantiasa bersemangat di dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu. Ya, walaupun itu fi majlis al-qahwah. Ya. Ta'rifuna majelis al-qahwa? Ngopi bareng. Ya. Walaupun itu di warkop ngopi bareng, sebarkan ilmu. Ya. 6. Sampaikan kebenaran. Ingatkan mereka dengan dengan Islam, ingatkan mereka dengan ilmu. Lalu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu adalah nasihat yang sangat berharga, dan saya nasihatkan kalian untuk berpegang juga dengan nasihat tersebut. Tawadhu beliau, walaupun yang nasihati beliau orang awam, ya, padahal beliau faqihul asr, ya, ulama faqih di zaman ini, ya. Nah, dan ini, ya, tidak lain dan tidak bukan meneladani pendahulu yang soleh. Atha bin Abi Rabah, tidak ada yang tidak mengenal beliau. Ya, beliau ini ulama yang merupakan muridnya sahabat. Ya, dan guru beliau, para sahabat itu masih hidup, tapi beliau sudah berfatwa. Ya, dengan demikian kita mengetahui kadar keilmuan Atha bin Abi Rabah. Ya, beliau ceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau menyampaikan sebuah hadis. Fa'ansit, saya diam mendengarkan itu hadis. Ya, saya diam mendengarkan itu hadis. Ya, sampai yang menyampaikan itu menyelesaikan penyampaiannya. Beliau tidak membantah, beliau tidak memotong. Ya, bahkan beliau juga tidak mengucapkan kalimat yang membuat yang menyampaikan hadis itu merasa tidak nyaman. Beliau diam mendengarkan sampai selesai. Lalu beliau katakan, ternyata hadis tersebut, wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Sebelum ini yang menyampaikan lahir, saya sudah pernah dengar itu hadis. Artinya beliau sudah tahu itu hadis. Beliau sudah punya ilmu. Ada orang datang sampaikan ilmu yang sama kepada beliau, yang ilmu tersebut sudah lama dia pelajari, mungkin sudah dihafal mati, sudah disebarkan kemana-mana, tapi dia tawadunya beliau. Ini akhlak penuntut ilmu. Ya, tidak ada satupun dari kalangan manusia yang terkumpul seluruh ilmu kepadanya, tidak ada. Ya. Olehnya, hendaknya, selain daripada kita bersemangat menuntut ilmu, hendaknya kita memperbaiki adab dan akhlak kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu di zaman ini atau di masa-masa saat ini, walhamdulillah, wasilahnya sangat banyak. Ya, kalaupun mungkin kita belum bisa bermajelis ilmu, toh kita bisa mendengarkan secara online, atau kita bisa mendownload lalu kita
menyimaknya secara offline atau yang audio dan yang semisalnya. Sungguh-sungguh sangat banyak. Tapi yang ternyata jemaah sekalian, bersamaan dengan banyaknya wasilah belajar tersebut, semakin malas juga kita belajar. Ya, semakin malas juga kita belajar. Nah, kita bersyukur kepada Allah kalau bisa membuat sebuah majelis, ya, atau bisa mendatangi sebuah majelis ilmu. Itu keutamaan yang luar biasa. Ya, so memang asalnya ilmu itu dengan kita menghadirinya, ya, kita mendengarkan secara langsung. Itulah asalnya ilmu. Maksudnya itulah metodologi dalam transfer ilmu yang diterapkan di masa pendahulu yang soleh. Tapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa melakukan hal demikian, maka tetap boleh dan kita tetap wajib menuntut ilmu dengan wasilah yang ada, ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, yang jelas jangan pernah kita mandek di dalam menuntut ilmu. Ketahuilah, dan ingatlah selalu keutamaan dari seorang penuntut ilmu, keutamaan daripada ilmu yang dia pelajari, dan keutamaan ketika ilmu itu tersebar dan Anda menjadi penyebab di antara tersebarnya ilmu tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan pula di kesempatan ini, atau yang ketiga, kepada setiap pasangan suami istri, kepada setiap pasangan suami istri, hendaknya kita berusaha untuk menunaikan seluruh kewajiban kita. Ya, menunaikan seluruh kewajiban kita sebagai suami. Tunaikan kewajibanmu sebagai suami seluruhnya, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Kemudian, ya, sebagai seorang istri, tunaikan, ya, kewajibanmu sebagai seorang istri. Ya, 6. Dan sebagai seorang istri, 6, dia boleh menuntut haknya sebagai seorang istri. Demikian pula sebagai seorang suami, dia boleh menuntut haknya. 6. Tapi hendaknya hal tersebut, ya, betul-betul kita jaga. Ya, jangan hanya menuntut hak tapi kewajiban tidak diperhatikan. Demikian pula sebaliknya. Di masa-masa saat ini, ya, sangat rentan terjadi konflik. Ya, rentan terjadi konflik. Nah, olehnya sebagai seorang yang belajar ilmu agama, ya, konflik-konflik yang terjadi, ya, di dalam rumah tangga mereka itu dia berusaha selesaikan, ya, berdasarkan ilmu agama. Dia berusaha selesaikan berdasarkan ilmu agama dan bukan diselesaikan dengan cara-cara, ya, masyarakat awam, dengan cara-cara jahiliyah, ya, atau dengan memperturutkan hawa nafsu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling terakhir, yang belum status suami dan istri, maka masa pandemi ini bukanlah halangan untuk Anda membuat status yang baru. Entah itu sebagai seorang istri dan sebagai suami. Nah, masa pandemi bukan halangan. Bahkan yang saya ketahui, ya, menurut kacamata saya, justru masa pandemi ini masa yang penuh dengan keberkahan bagi pasangan yang ingin menikah, ya, terutama di wilayah-wilayah yang, ya, menjadikan uang panai sebagai skala prioritas. Saat ini jemaah sekalian, itu terjadi penurunan secara signifikan. Maka ini keberkahan, ya. Jangan tunggu sampai pandemi berakhir. Segera, ya, resmikan yang namanya statusmu. Nah, ini nasihat secara ringkas di kesempatan ini.
Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya juga meminta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan jazakumullah khairan wa jazakunna al khaira kepada setiap ikhwan maupun akhwat yang telah menerima, menjamu dan melayani kami dan seluruh tim yang alhamdulillah ya datang di Kabupaten Wajo ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.